Jadi juara 3 Piala Asia sekaligus lolos Olimpiade Paris jika berhasil mengalahkan Irak pada pertandingan Kamis nanti. Bagaimana membaca peluang timnas U23 melawan Irak? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Coach, kita mulai dari apa yang ada di depan mata dulu saja ya. Yang kemarin oke lah, itu adalah pelajaran. Tapi bagaimana melihat peluang Garuda Muda nanti melawan Irak? Ya, saya setuju sama Pak Jokowi. Kita masih sangat bisa layak lolos. Kita itu cuman, ya terutama netizen ya, punya ekspektasi yang berlebihan. Seolah-olah ini tim dunia, seolah-olah pemain kita itu main di Real Madrid, Barcelona, Juventus, Man City, Liverpool, dan lain-lain. Kan faktanya tidak begitu. Faktanya adalah 6 bermain di Liga luar, Tier 2, Tier 3, dan 17 main di Liga 1. Jadi this kind of things happen. Yang namanya tren itu pasti ke atas, tapi netizen expect kalau kita menang semuanya. Saya pun demikian berharap, saya yakin pasti ada dropnya. Cuman saya tidak menyangka di match ini. Saya mending kalah di final, ini kita kunci dulu daripada kalah di sini. Karena sekarang harus lewat jalan yang lebih ya berat lagi lah, kasarnya begitulah. Tapi saya melihat ada hal yang positif. Contoh, pemain-pemain yang muda-muda ini yang mungkin 1-2 pemain merasa dirinya sudah melebihi kapasitasnya, itu semua dikembalikan ke bumi. Kakinya ditaruh ke bumi bahwa kalian boleh bagus dan lain-lain, tapi bukan karena kalian hebat, karena bekerja sama satu tim, karena kalian harus menjalankan hal-hal bekerja keras dan lain-lain. Saya mengatakan kekuatan Indonesia yang susah dipatahkan yaitu daya juang. Nah kemarin itu ya, sorry itu saya dari awal saya lihat ya, saya rasa tampilnya grogi, tegang kayak kesetrum 2000 volt gitu. Karena ekspektasi ya, apalagi setelah dinyatakan offside ya. Ya, dan kita lihat yang terjadi di luar lapangan, para pengusaha memberikan sumbangan 23 miliar, para politisi ikut nonton bola di mana-mana ada nobar. Mereka tahu itu. Jadi secara tidak langsung ada tekanan. Bahwa tekanan itu sehat, saya setuju. Cuman sekali lagi, kembali lagi, ini bocah-bocah umur rata-rata 20 tahun. 20 tahun, prospek mereka masih bagus, dan bolehlah mereka sekali bikin kesalahan. Kalau kita lihat dari awal, passing aja ngawur. Pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Dimulai dari pemain-pemain yang selalu tampil konsisten. Ivar Jenner, Hubner, Nathan, Arhan, Witan, Hernando bahkan. Nggak tampil bagus. Rizky Ridho. Jadi pemain intinya ini ibarat yang selalu menggendong timnas itu ngedrop. Jadi satu tim jadi ngedrop. Biasanya kan sayap kanan yang menjadi PR lah, kasarnya begitulah. Iya. Tapi kemarin segala segi kita drop. Sebagai pelatih ya mau gimana lagi kalau pemain gue yang sering passing bagus tiba-tiba nggak bisa passing. Iya kan? Nah, tapi sekali lagi saya setuju dengan yang dikatakan Pak Erik. Semua itu masih ada di tangan kita. There is one, kalaupun kita berpikir pesimis dulu lah. Seandainya kalah, masih ada satu peluang lawan Guinea home and away. Tapi kalau bisa besok itu kita kunci. Jadi ngedrop boleh lah, tapi harus cepat bangkit lagi ya. Kalau cepat bangkit lagi kan artinya kita harus mulai mengatur peluang lagi. Kalau kita lihat ini Rizky Ridho akan absen, Struik oke mungkin masih bisa main ya. Tapi kira-kira ini line up-nya kan kayak gimana, Coach? Nggak ada masalah, cuman si Hubner digeser ke kanan, ke tengah, si Komang akan main di kiri. Jadi nggak begitu ada. That's not the point. Masalahnya itu bukan nggak ada strike dan nanti nggak ada Rizky Ridho. That is not the point. Kekuatan kita itu bukan dari skill individu. Kita tidak punya seorang Ronaldo, Messi, Kevin De Bruyne, Vinicius, dan nggak punya. Kekuatan kita adalah teamwork. Teamwork dalam arti banyak kombinasi penetrasi ke kotak penalti lewat kombinasi dengan akurasi passing yang tepat. Nah, untuk bisa melakukan itu, passingnya harus nyampe, sesimpel itu. Kalau passing nggak nyampe, kita diserang balik, ya kan? Jadi isunya ini semua cuman tidak tenang.
apakah kita punya kualitas untuk mengalahkan Irak? Iya, Irak kalah 2-0 lawan Jepang. Jepang kalah 1-0 lawan Korea. Kita kalahkan Korea. Ini bukan matematika, tapi saya mengatakan levelnya. Tapi modal ya ada gitu ya? Modal ada. Cuman kalau nggak bisa pegang bola 3 detik ya susah juga. Mental ya, coach ya berarti ya? Kenapa? Mental juga dong berarti ya, kita bicara beban juga nih artinya. Iya. Kalau gini, sorry saya potong. Artinya kan semua berusaha untuk menyemangati, tetap saja berusaha untuk menyemangati, berusaha tetap optimistis. Harapan lolos Olimpiadenya ini kan tetap ada. Tapi kalau Anda ngelihat dalam kondisi sekarang, udah bisa pulih belum? Atau justru malah akan menjadi beban ganda buat Garuda Muda nanti? 4 match kita main bagus. At least hasilnya bagus. 1 match kita jeblok. Apakah 4 match ini hilang nggak dihitung? Kan enggak. Ya. Iya justru kan? itu yang mengantarkan kita sampai sini ya. Kalau kita bicara pulih, cedera fisik itu lama pulihnya. Susah. Dan itu tidak dialami kita. Yang kita alami adalah mental yang lagi turun. Bukan selalu turun, yang lagi ngedrop. Saya rasa habis pertandingan ini, video pertandingan kemarin lawan Uzbek akan ditayangkan lagi oleh Sintayong. Sintayong cuma bilang, coba kalian cek sendiri, kalian main kayak apa. Enough, itu aja. Pemain ini pasti mikir, oh ya, gue nggak begini, oh ya, kenapa? Lahirlah itu 1 hari sesi, gimana cara memperbaiki. Dan ini mereka akan bounce back. Saya yakin mereka akan bounce back, akan bangkit lagi. Seperti kita lah, nggak usah umur 18. Umur 30, 40, 50, kadang bikin kesalahan, kita perbaiki. Iya, sekarang hancur semuanya ini ya. Dalam kehidupan normal, kita bikin kesalahan. Kenapa pemain timnas nggak boleh bikin kesalahan? Iya kan? Berarti harusnya ketika isu soal kepemimpinan wasit yang kemarin ini sudah lupakan saja ya. Kita move on dari situ, balik lagi ke strategi. Iya, betul. Bahwa wasitnya tidak bagus, saya setuju. Tapi dari keputusan tidak memberikan penalti, memang itu bukan penalti, tackling bagus, golnya Ferrari memang itu offside. Yang Rizky Ridho, itu saya pertanyakan juga. Kalau kita dulu mantan pemain, kita tendang bola, nggak mungkin kita tarik dan pemain itu datang sehingga kena. FIFA itu punya aturan yang aturannya textbook. Nah ini dilakukan oleh wasit, mengikuti textbook. Padahal kalau di Inggris, kena tangan belum tentu penalti. Ada intensi. Sebagai wasit, he must feel the game. Nah, ini dia tidak lakukan. Dia hanya melihat aturan. Kalau dia melihat lewat VAR, kan dicek sama VAR. Ya. Adakah intensi dari Rizky Ridho untuk mencederai? Nggak ada. Karena dia benar-benar menendang bola dan kakinya pasti ke atas dong. Dan si pemain ini masuk. Jadi this kind of things happen. Harusnya nggak dikasih kartu merah. Tapi itu kan di menit 84, 85, 86 kan. Seandainya tidak diberikan kartu merah, apakah kita menang? Kan enggak juga. Ya, tidak ada jaminan ya. Jadi this kind of thing happen termasuk pelajaran yang kemarin, tapi jangan sampai menghentikan langkah kita karena masih ada 1 kesempatan. Kalaupun itu lewat, masih ada 1 kesempatan lagi. Kalaupun semuanya lewat, kita masih punya pelajaran karena menang di 4 kali dan itu sangat membanggakan. Iya. Terima kasih, kita Coach. Kita fokus ke sana, bukan ke fokus 1 kekalahan, tapi fokus ke 4 kemenangan untuk belajar. Sepakat, selalu ada pembelajaran ini masa depan Garuda Muda. Terima kasih Coach sudah gabung, mudah-mudahan semangatnya tertular, jadi kita mendukungnya tanpa memberikan beban ganda buat para pemain timnas U23. Sama-sama, siap. Terima kasih, selamat malam Coach. Terima kasih.